Belum, waktu mana seorang medis, orang kesehatan, STBM. STBM itu proyeknya Kesling ya. Kesling itu ini sudah lama, STBM 2014 ya dicanangkan STBM ya. Oke, STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat. Ya. Jadi STBM ini awalnya ditujukan ke masyarakat-masyarakat yang notabene-nya masih berperilaku tidak sehat dalam hal buang air besar sembarangan, dalam hal tidak cuci tangan pakai sabun, dalam hal buang sampah sembarangan, dalam hal buang saluran limbah rumah tangga sembarangan, dalam hal penggunaan air bersih yang tidak higienis, yang tidak sehat, ya, tidak memperhatikan kesehatan, sehingga akhirnya masyarakat tersebut banyak yang sakit akibat faktor sanitasi tadi ya. Sebenarnya sanitasi sakitnya itu bisa dicegah ya, kalau memperhatikan tadi ya, makanya pemerintah melalui kesehatan lingkungan ya, Direktorat Jenderal Kesehatan Lingkungan itu mencanangkan sanitasi total berbasis masyarakat ya sejak tahun berapa, 2016, 2014, 2008 ya, udah lama sekali ya. Itu ya gambaran singkat tentang STBM. Ada berapa pilar? Kalau tadi kan ada 6 pilar ya kesehatan. STBM ada berapa? Ada 5, Pak. Ada 5, betul. Yang pertama apa STBM itu? Stop buang air besar sembarangan. Karena masih banyak masyarakat yang BAB sembarangan ya dulu ya. Jadi definisi operasional BAB sembarangan itu bukan hanya buang air besar di kebun atau bahasa Sunda dolebol, modal di kebun ya. Termasuk buang air besar di sungai, membuang eh, buang air besar ya, namanya fesesnya tidak ke septic tank, atau tidak ke tempat pembuangan komunal, tapi dialirkan ke selokan yang bermuara ke sungai. Itu termasuk buang air besar sembarangan ya, ke saluran, ke parit yang banyak ditemukan di Cimahi dan Kota Bandung. Bandung, Cimahi itu banyak sekali ya, itu yang saluran pembuangan air besarnya ternyata dibuang ke selokan ya, ke saluran sungai, ke hmm. Yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun ini ketika dicanangkan itu masih sulit untuk merubah perilaku cuci tangan pakai sabun. Makanya edukasinya dilakukan sejak dini ke anak-anak usia sekolah. Sejak dini diterapkan di semua rumah makan ya, dengan memasang poster-poster bagaimana 6 langkah, 7 langkah cuci tangan pakai sabun ya. Waktu sekolah kalian pernah lihat nggak di poster sekolahan atau di rumah makan ada tulisan cuci tangan pakai sabun 6 langkah atau 7 langkah? Pernah lihat nggak, dengar ya, nggak lihat nggak, ada nggak di sekolahan atau di rumah makan? Ada. Pernah, Pak. Pernah. Iya, itulah salah satu cara untuk mensosialisasikan agar masyarakat tahu ya, sehingga mereka harus diminta pun selalu cuci tangan pakai sabun ya. Kapan cuci tangan pakai sabun? Tidak hanya akan makan ya, tidak hanya setelah makan ya, tapi setelah makan iya, karena bau amis ya, mungkin ya, kotor. Sebelum makan yang utama, sebelum makan, setelah megang megang yang kotor, setelah megang binatang, setelah bermain, ya, sebelum nyuapin anak, setelah cebokin anak, ya itu wajib kan. Nah, tidak hanya cuci tangan pakai sabun, titik, tapi harus ada kata-kata pakai air mengalir. Nah, pakai sabun, air mengalir. Nah, sabun pun tidak hanya asal sabun saja, sabun yang ada antiseptiknya, ya, sabun yang bisa membunuh kuman, karena tidak semua sabun bisa membunuh kuman ya. Yang ketiga adalah eh, pengolahan air minum dan di rumah tangga. Nah, itu STBM ketiga adalah pengolahan air minum. Jadi
sanitasi bersama saya itu banyak sekali penyakit diakibatkan oleh sanitasi, yaitu penyakit diare salah satunya ya. Penyakit diare, penyakit ispa, ya, pencernaan, yang lainnya selain diare ya, termasuk penyakit hepatitis A ya, masuk tipoid juga itu akibat STBM ya. Kemudian pengolahan air minum dan air minum untuk minum dan untuk makan maksudnya ya, dan untuk makan masak di rumah tangga. Ini sebelum pindah slide ya, hanya menjelaskan narasinya dulu ya, nanti penjelasan lebih lengkap ada di dalamnya ya. Sama sih yang akan saya sampaikan ya, untuk gambar saja dulu ya. Kemudian pengolahan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga tadi, eh, karena masyarakat masih ada anggapan sampah itu tidak perlu dikelola, cukup dibuang ke selokan, kalau ada selokan di rumah, ke kebun dan dibakar, kalau ada kebun dan kita dibakar ya, cukup ditumbukin saja, dibuang begitu saja. Nah, harus dikelola lebih lanjut. Pengelolaan sampah rumah tangga itu perlu ditangani lebih lanjut ya. Makanya semua RT RW itu harus menyiapkan, memfasilitasi tempat pembuangan pembuangan sampah sementara ya. Harus ada diangkut sampah tersebut ya, untuk diangkut untuk dibuang. Tidak hanya di kompleks, tapi termasuk di kampung-kampung, di desa-desa pun harus ada dikelola sampah tersebut. Terakhir adalah pengolahan limbah air rumah tangga. Limbah air itu adalah limbah cuci baju, limbah di kamar mandi, limbah cuci piring, yang biasa dibuang begitu saja ke selokan ataupun dibuang ke pekarangan kalau di desa-desa ya. Karena sehingga akan menggenang, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap atau genangan air yang bisa mengakibatkan munculnya jentik-jentik nyamuk yang menyebabkan penyakit. Itu inti dari materi tentang sanitasi total berbasis masyarakat ini. Paham ya? Ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya per item? Oke, lanjut ya. Ini kok. Ini dia nih. Ini simbolnya ya. Ya kalau kalian pernah lihat simbol ini, ada gambar orang berpegangan tangan dan warna-warni, itulah simbol STBM. Ada 5 orang sini ya, warna-warni orangnya, saling pegangan tangan, adalah simbol STBM. Jadi yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan, yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, yang ketiga pengolahan sampah rumah tangga, yang keempat adalah pengolahan air minum dan makan di rumah tangga yang tadi saya sampaikan, yang kelima adalah pengolahan air limbah domestik rumah tangga. Lihat satu-satu ya. Jadi ini tadi ya yang. Jadi program sanitasi berbasis kebijakan STBM menurut Kemenkes ini menerapkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan metode pemicunya adalah untuk apa? Untuk memperkuat budaya perilaku hidup sehat pada masyarakat. Memperkuat budaya perilaku hidup dan sehat. Perilaku ini kan sulit dirubah, maka harus perlu waktu dan perlu dilakukan secara bertahap dan terus menerus ya. Makanya dilakukan dengan berbagai cara ya. Ada yang dengan cara halus, ada yang cara tidak halus. Oke ya. Dan untuk apa selain itu? Yang pasti untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan, penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat lingkungan, karena tadi ke perilaku hidup, diare, penyakit demam berdarah, penyakit yang lainnya yang akibat lingkungan tadi kita. Jadi tadi saya jelaskan, sudah dijelaskan, STBM ini adalah kondisi ketika suatu komunitas menerapkan 5 pilar. 5 pilar tadi adalah tidak buang air sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum, mengelola sampah, dan mengelola limbah. Nah, jadi prinsipnya apa? Prinsipnya pertama,
prinsip STBM adalah harus berbasis masyarakat. Harus berbasis masyarakat. Kedua, keberpihakan kepada kelompok miskin. Karena banyak sekali kelompok-kelompok miskin di daerah, terutama bukan ya, di daerah, karena ketidakmampuan untuk membangun kamar mandi, membangun sumur, menyiapkan tempat buang air besar, ya, sehingga mereka masih buang air besar di sungai, di kebun, ya. Itu pemerintah memfasilitasi. Sebetulnya STBM ini eh, harus non subsidi seharusnya, ya. Jadi non subsidi. Artinya dari masyarakat, kembalikan ke masyarakat. Silakan masyarakat yang perlu. Kalau masyarakat perlu, silakan bangun sendiri dengan anggaran swadaya masyarakat. Itu yang diharapkan pemerintah. Makanya banyak dibangun di masyarakat desa-desa tadi, swadaya masyarakat, ya, dengan adanya pemberdayaan masyarakat didorong oleh pemerintah. Definisi pemerintah adalah tentunya pihak desa, ya, dibantu dengan pihak sanitarian dari puskesmas untuk memfasilitasi, ya, membangun jamban bersama, ya, sumur bersama, ya, yang pasti harus berkelanjutan, jangan sesaat, jangan sudah dibangun jamban masyarakat bersama atau komunal, tapi satu dibiarkan dan tidak diurus dan tidak digunakan, ya. Yang pasti tanggap kebutuhan. Kemudian kesetaraan gender, jadi tidak berpihak pada hanya laki-laki saja yang harus mengerjakan, tapi perempuan pun dilibatkan di dalamnya. Yang pertama tadi, ya, yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Ini sebagai gambaran singkat, ini gambarnya hanya gambar, ilustrasi gambar, ya, bukan foto, ya. Di sini ada bagaimana gambaran orang sedang buang air besar sembarangan. Sebetulnya buang air besar ini contoh di sungai sebenarnya, bukan di tanah, ya, di sungai. Yang atas di sungai, yang bawah adalah di tanah di kebunnya. Kemudian, nah, oleh karena itu, eh, lewat sanitarian puskesmas itu melakukan pendekatan ke masyarakat bersama dengan puskesmas bersama dengan kepala desa, ya, masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya mempunyai suatu jamban atau tempat pembuangan air besar yang bisa digunakan secara bersama ataupun individu oleh keluarga. Dulu itu masih ada anggapan bahwa rumah itu tidak boleh ada kamar mandi atau WC dalam rumah, ya. Pamali, pamali alasannya, ya. Saya pernah tahun apa ya 97 97 98, saya punya pembantu orang Rangkas, orang Serang, desa Cikuya, kecamatan Serang, ya. Pada saat saya nganter pembantu ke sana, ya, itu si pembantu tersebut punya adik yang ibunya itu baru melahirkan, umur 1 minggu adiknya itu. Pas itu anak itu sedang disusui, ya, kemudian di dalam rumah, ya, kemudian adiknya lagi ada yang anak balita itu keluar tanpa cara, kemudian buang air besar di depan rumah di kebun, ya, karena baru masuk kebun. Saya kaget karena pas depan mata saya, ya, buang air besar. Setelah buang air besar seenaknya main berusut, itu si bebek entok sama ayam langsung berebut nyamperin memakan kotoran anak tadi, ya, berebut. Saya ini saya baru lihat, misalnya belum pernah sebelumnya melihat pemandangan seperti itu. Kaget loh. Tanya, Bu, kenapa buang air di situ? Emang di situ, Pak, katanya. Emang nggak ada eh, di kamar mandi nggak ada WC? Nggak ada, Bu. Apa saya pengen buang air kecil tadi nggak jadi saya, karena nggak bilang nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi kalau ibu buang air kecil di mana? Ada di sungai.
sungai yang mana itu yang, wah, sungai itu jauh ya dari situ rumahnya, karena harus jalan dulu dan turun ke bawah ya. Wah, bayang itu kalau malam-malam buang air besar kecil terus turun ke sana ya, jauh banget ya sungainya. Ini nggak ada Pak. Kenapa? Pak Mali masa di dalam rumah nggak boleh ada katanya WC ya. Itu alasannya ya. Itu gambarannya ya. Di sini pemerintah memberikan beberapa opsi. Opsi pertama untuk daerah-daerah yang secara ekonomis untuk menengah ke bawah dan miskin. Yang kedua, sumber air sulit didapat. Ya. Yang ketiga, bagaimana mereka buang air besar tetapi tidak mengganggu lingkungan. Paling tidak polusi polusi udara ya, tidak bau ya, dan tidak mengotorin. Yaitu maka memberikan beberapa opsi. Opsi ini silahkan masyarakat yang memilih dengan kondisi di daerah. Ini ada contohnya, ada bagaimana kita membuat jamban cemplung. Jamban cemplung itu cukup bermodalkan kayu saja, papan, kemudian digali tanah, begitu saja dimain gali, dan di atasnya dipasang papan kayu atau ya untuk dudukan kaki. Nah, setelah buang air besar, nanti ya ceboknya gimana nanti ya, entah pakai daun, entah pakai air yang ada ya. Itu yang pasti air ini tidak buang air besarnya di tanah maupun di kebun pekarangan ya. Ini opsi-opsi yang ditawarkan ya, tergantung kondisinya. Kemudian ini terbuka siapapun bisa melihat ketika ada orang yang jongkok ya. Atau yang lain adalah ditutup tapi sama ya, cemplung juga tanpa ada plengsengan, tanpa ada air, cuma ditutup supaya ketika ada yang jongkok tidak terlihat oleh orang lain karena ada tutup. Tapi intinya sama saja sih. Ya. Ketiga, cemplung dengan dinding semen. Nah, ini hanya tanah digali ya. Kalau ini tanah digali, jadi tanah tersebut eh, tidak boleh lebar galiannya karena kalau lebar bisa jeblos ya, masuk ke dalam. Yang kedua, tanah digali tapi dibikin semen ya, semen sehingga lebih kokoh. Di atasnya sama ya, cemplung juga. Cemplung karena tidak ada air ya, airnya terbatas ya. Jadi kalau buang air besar ya bawa ember. Ini terbuka, kemudian masih seperti ini, ada di semen ya, bawahnya tanknya bukan seperti tank ya, tempat cebluknya, kemudian ditutup. Ditutupnya bukan dindingnya, tapi supaya tidak bau, kotorannya kecium, bau aroma dari bawah, itu pakai papan. Tapi terbuka sama ya, jadi ketika ada orang BAB akan terlihat. Yang ketiga, ditutup. Tutup dan sudah pakai sistem dahar angsa dan catatan airnya cukup banyak. Air cukup banyak sehingga bisa menggelontorkan kotoran masuk ke dalam jamban tadi. Ini langsung, tapi lagi ini langsung cemplung juga ya. Jadi bawahnya langsung lubang, langsung tempat tank ya. Yang terakhir adalah cemplung plengsengan. Ini dialirkan. Jadi eh, septic tanknya nggak di bawahnya langsung, tapi dibikin saluran. Ini kan memerlukan tentunya pipa paralon ataupun ada saluran lagi untuk mengalirkan ke dalam septic tank. Nah ini yang opsi sederhana. Opsi sederhana yang bisa dipilih oleh masyarakat, mana yang cocok dibuat di masyarakat. Sekali lagi, karena berdasarkan suasana masyarakat, swadaya masyarakat. Nah, opsi yang lainnya adalah ketika masyarakat sudah lebih baik ekonomi dan bisa memungkinkan untuk membangun ataupun dibuat dalam rumah, maka kita berikan yang lainnya. Ini sama seperti yang tadi, cuma sekali lagi ini menggunakan safety, jambannya menggunakan air angsa, kemudian lebih baik karena ininya ya ada penampungannya lebih baik ya. Kemudian safety tanknya ada dua cara ya. Yang pertama disekat-sekat dua sekat, tujuannya untuk mengalirkan air ya sehingga air bisa berpindah, sehingga kotorannya bisa nanti tinggal ngambil saja ya ketika sudah.
Kemudian ada juga Jamban Dian Desa. Nah, Dian Desa itu suatu yayasan di Jogja ya, kenal ya dengan Yayasan Jamban Dian Desa. Dian Desa ini adalah memberikan di Jogja sekali lagi di Jogja membangun suatu jamban ya, kemudian membuat jamban dan juga membuat ini ya apa namanya penutup yang sederhana, portable. Dia bikin portable untuk tempat rumah jambannya tadi ya, jadi bisa dipasang secara cepat ya. Ini ada macam-macam, ada yang dari kayu, ada yang dari uh, tank ya, jadi pasang. Nah, yang desa ini ada donasi dari luar juga ya. Ya, tujuannya untuk bagaimana masyarakat di Jogja pada saat itu supaya bisa buang air besar di tempat yang semestinya. Bahkan yang desa itu membantu membangunkan jamban-jamban di tingkat rumah tangga tapi terbatas. Tapi utamakan untuk komunal dulu, untuk masyarakat dulu. Ya. Jamban di desa. Sebenarnya di desa itu untuk keluarga-keluarga bisa dilakukan dengan cara mencicil. Jadi tidak semuanya donasi itu cukup. Ya, makanya tetap menjual untuk masyarakat yang mampu menjual produknya ya, kemudian tapi dengan harga murah dan juga bisa diangsur cicilannya. Oke, itu ya. Ini contoh-contoh opsi jamban ya yang untuk mencegah jangan sampai buang air sembarangan ya. Ada jamban pengsengan, ada yang langsung cemplung airnya ya. Di bawahnya itu hanya berupa galian ya. Tidak ada semen, tidak di batu sehingga risiko akan ambruk atau longsor ya ketika fondasi tanahnya tidak kuat. Tidak kecemplung, tapi kan nggak boleh gede-gede, lebar-lebar ya, lebar galiannya tadi, pengen setengah meter ya, setengah meter. Kalau lebar nanti kecemplung kayak sumur. Ya. Layar angsa, sekali lagi, layar angsa yang paling uh, bersih, karena bukan bersih ya, karena tidak akan menimbulkan bau ya. Karena uap kotoran tadi tidak bisa masuk lewat jamban ini ya, karena di dalamnya ada air yang. Nah, layar angsa itu ada macam-macam ya, ada menggunakan septic tank, ada yang menggunakan batu bata. Jadi maksud septic tank itu adalah suatu tempat penampungan air tinja yang ditampung di dalam tanah dan dia harus kedap. Kedap tidak boleh remes. Jadi kalau membuat tempat penampungan jamban itu hanya dengan dibuat digali dan pinggirnya dikasih buis beton ya, tapi bawahnya dikosongkan hanya tanah saja, kemudian airnya bisa menyerap ke dalam tanah, itu namanya bukan septic tank. Atau ketika membuat septic tank tempat penampungan tadi airnya suka menyusut, menghilang, menguap, ya bertahun-tahun tidak dikuras tapi kok kosong terus, itu artinya si airnya itu meresap ke dalam tanah. Itu bukan septic tank namanya ya. Jadi septic tank itu ketika kita buang air, air yang tersebut tidak bisa hilang begitu saja, tapi tetap ada di situ. Septic tank itu harus dikuras paling tidak setahun sekali atau 2 tahun sekali ya, tergantung kapasitasnya, tergantung pemakaiannya. Gitu ya. Kenapa septic tank? Supaya tidak merembes masuk ke dalam tanah dan si bakteri-bakteri terutama E. coli, Salmonella maupun virus hepatitis A itu tidak masuk, tidak mencemari sumur di sekitarnya. Ini yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun ini masyarakat peduli, masyarakat meningkat pemahamannya, masyarakat sudah mulai eh, melaksanakan cuci tangan pakai sabun ini pada saat terjadi pandemi COVID-19. Halo, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Pak. Oke, kita angkat ya. Ini masa kok kelihatan kalian tidak kelihatan aktivitas apa-apa ya, kalian saya terlempar ya. Nggak pada tidur kalian nih.
Ini oke ya, kita lanjut ya. Kita pakai sabunnya. Jadi kenapa harus cuci tangan dan pakai sabun dan air mengalir dan sabun antiseptik? Untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat tangan. Karena tangan itu kan semua megang apapun. Dengan cuci tangan pakai sabun, maka si virus, si bakteri, tidak hanya kotoran, yang menempel di tangan akan mati dan hilang. Ya. Jadi ketika tangan kotor, kemudian kalian gesek-gesek hidung, ya maka si bakteri virus yang di tangan tadi akan terhisap masuk ke hidung, maka bisa mengakibatkan sakit ispa. Sakit ispa, flu. Ketika tangannya kotor, megang makanan langsung masuk ke dalam mulut, maka si bakteri virus tadi akan masuk pelan ke dalam mulut sehingga akan mengakibatkan sakit diare, sakit cacingan dan yang lain. Gesek-gesek mata, sakit mata ya. Ya, kemudian minuman juga sama ya, minuman kan bisa hepatitis A, dan virus COVID-19 juga sama ya. Makanya perlu lakukan cuci tangan sabun ini ternyata lebih yang benar ya, ketika langkah dilakukan dan benar bisa mencegah 80% penyakit infeksi secara umum, terutama diare tadi ya, diare dan ispa. 45% penyakit infeksi berat, contohnya penyakit TBC paru. Ya. Kita tanpa sabun. Tadi kita pakai sabun setelah cebokin anak, terutama sebelum makan, setelah makan, sebelum nyuapin anak, setelah bekerja, setelah melakukan aktivitas, itu wajib kan pakai sabun. Nah, ketika COVID-19 diharuskan menyiapkan fasilitas cuci tangan sabun di instansi-instansi, tempat-tempat keramaian, ya, untuk supaya masyarakat bisa mencuci tangan pakai sabun, jangan sampai di tangannya ada menempel virus COVID-19. Makanya ketika kalian SMA dulu kan itu ada di setiap sekolah ya, fasilitas cuci tangan pakai sabun ya. Nah, di kampus kita pun masih ada peninggalannya. Banyak keran-keran di tiap depan kelas itu karena untuk tadi ya, membiasakan masyarakat cuci tangan pakai sabun untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Tidak hanya COVID ya, tapi semua penyakit yang bisa ditularkan lewat kebersihan diri. Tapi sayang, kalian tidak pernah menggunakannya. Ya, kenapa? Ada yang masih cuci tanpa sabun tanpa akan makan di sini? Nggak ada ya, karena sabunnya nggak ada ya katanya. Iya, nggak ada sabunnya ya. Oke. Ya. Nah, ini ada berapa langkah ya? Ada yang bilang 7 langkah, ada yang bilang 6 langkah, dulu 6 langkah, 7 langkah, 8 langkah, 11 langkah. Ini sama. Intinya langkah-langkah dalam cita tersebut harus dilakukan dan benar. Dan lamanya ketika sudah pakai sabun itu digosok-gosokkannya paling tidak 1 menit. 40 sampai 1 menit. Jadi yang digosok itu bukan hanya telapak tangan semata, tapi ada di ujung tangan, punggung ya, ada di sela-sela tangan, jari, maksudnya sela-sela jari, ada di sela-sela kuku dan di kukunya. Maka kuku, jari, sela-sela jari, ya, kemudian telapak tangan, dan pasti telapak tangan sih, punggung tangan itu harus digosok menggunakan sesama tangan dan pakai sabun, kemudian dialirkan dan air mengalir. Jadi jangan dulu dikasih air, kasih sabunin dulu, ya, kurang lebih 30 menit, ya, setelah kasih sabun 30 menit, gosok merata, baru dibuka air kerannya, ya, dan dibersihkan, dibilas. Jangan dibilas, dikasih sabun langsung dibilas, jangan ya. Nah, ini contoh-contoh gambar-gambar bagaimana orang sedang cuci tangan pakai sabun yang benar ya. Jadi sekali lagi, kapan cuci tangan pakai sabun? Sebelum makan, setelah buang besar, sebelum memegang bayi, setelah menceboki anak, para ibu-ibu ya, sebelum menyiapkan makanan, ibu-ibu di rumah, termasuk kalian ketika akan praktek. Kalian sudah mulai praktek itu enggak penyelenggaraan makan di lab DK, dietetik kuliner? Belum ya?
nanti kalau kalian akan praktek udah masuk mata kuliah dietetik kuliner maupun apa tuh mata kuliah apa yang bikin masak itu ya. Jadi sebelum megang makanan kan cuci tangan dulu pakai sabun ya. Cuci tangan pakai sabun baru megang makanan mentah. Ya. Nyiapkan makanan segala macam. Jangan hanya pas sudah selesai bikin makanan, nyiapin makanan, masak baru cuci tangan pakai sabun, jangan. Sebelumnya utama. Soalnya juga iya ya. Jadi tiga waktu cuci tangan pakai sabun ini sangat penting untuk dari transmisi kuman. Tiga waktu itu kapan? Yaitu sebelum megang bayi dan setelah menceboki anak. Sebelum megang bayi itu cuci tangan dulu pakai sabun ya. Walaupun sebagai tersebut tidak akan disuapin ya. Setelah nyebokin anak, wajib itu ya pakai sabun. Jangan cebok-cebok. Tadi udah basah tangannya karena habis nyebokin, nggak cuci tangan. Ya nggak boleh ya. Buang air besar, pada dewasa pun sama ya. Jadi kalau habis buang air besar, ada nggak di kamar mandi sabunnya? Tidak ada. Jadi gimana mau bersih tangannya kalau sudah buang air besar, cebok tidak cuci tangan pakai sabun, Pak nggak ada sabunnya ya. Ya harus pakai sabun. Di mana sabunnya nggak ada ya. Oke ya. Belum makan setelah menyiapkan makanan tadi harus pakai sabun ya. Dan sabunnya itu harus sabun antiseptik. Nah, tidak semua sabun bisa membunuh kuman ya. Nah, sabun-sabun tertentu saja yang ada antikumannya bisa membunuh. Yang ketiga adalah pengolahan air minum rumah tangga, air minum dan air untuk masak ya sama ya. Ini harus dikelola dengan benar. Di desa-desa, di daerah-daerah pedesaan, notabene susah air bersih ya. Masih banyak sumber air bersih, apalagi musim kemarau, memanfaatkan dari air sungai, air genangan yang otomatis kebersihannya tidak terjamin ya. Atau air sumurnya keruh ya, air sumurnya keruh atau eh, memang jelek ya kualitasnya, maka diolah terlebih dahulu ya dengan cara disaring dulu ya untuk menyaring bagi apa paling tidak partikel yang kotor ya, yang membuat dia itu buruk, ya. Baru kita olah lebih lanjut. Nah, supaya jernih bisa menggunakan klorin atau cairan rahmat namanya ya, cairan rahmat itu klorin juga sebetulnya ya, atau tawas ya, tawas. Nah, itu supaya si kotoran menggumpal dan juga si bakteri akan mati dengan ada tawas atau klorin tadi si bakteri akan mati. Setelah itu baru direbus. Walaupun sudah bakterinya mati, sebaiknya direbus juga ya, direbus. Nah, kalau di desa-desa yang susah bahan bakarnya untuk merebusnya sulit, air yang sudah untuk diminum tadi bisa menggunakan namanya SODIS. SODIS itu solar water disinfection. Infeksi tadi adalah suatu air tadi yang untuk diminum tadi dimasukkan dalam botol-botol gelas, botol-botol kaca ya. Kemudian ditaruh di luar, di lapangan atau di genteng atau di lapangan terbuka yang kemudian dijemur di terik matahari seharian. Kemudian sore harinya diambil, diangkat. Nah, sih si air tadi akan mati dengan adanya sinar ultraviolet dan juga menjadi hangat panas. Mungkin tidak mendidih, tidak bisa untuk minum tapi ya. Jadi panas atau hangat. Itu si bakteri-bakteri kumannya akan mati dengan adanya pemanasan paling tidak 6 jam di bawah terik matahari ya karena adanya sinar ultraviolet tadi. Nah, itu dilakukan banyak di daerah yang notabene-nya sulit untuk mendapatkan bahan bakar atau dan juga uh, tadi ya sehingga tidak perlu dimasak terlebih dahulu ya yang masukkan ke dalam botol. Tapi botol harus botol kaca ya, jangan botol plastik ya. Nah, kalau dimasak sebaiknya 3 menit ya paling tidak ya, setelah mendidih biarkan dulu 3 menit sampai 5 menit, baru dimatikan, diangkat, dan 5 baru bunyi mendidih langsung dimatikan. Kumannya kan suhunya baru naik 100 derajat, ketika baru naik 100 derajat langsung dimatikan sehingga akan turun lagi. Bakteri-bakteri
belum sempat mati ya, baru pingsan saja ya, karena belum sampai mendidih 3 sampai 5 menit. Di atas kan didih itu 100 derajat ya. Jadi sebaiknya biarkan dulu bunyi ya sampai mendidihnya 3 menit baru dimatikan. Supaya kan banyak bakteri mati, karena banyak di daerah perumahan-perumahan yang menggunakan sumber tanah di mana air tanahnya cukup bagus, jernih, tidak berasa, tidak berbau, dan terlihat kasat mata bersih, jernih, tetapi tidak dijamin kebersihannya karena jarak antara septic tank atau tempat pembuangan air tinja itu ternyata kurang dari 10 meter. Kurang dari 10 meter, dan juga dia dibangunnya bukan septic tank, tapi hanya blok tempat pembuangan tinja biasa yang hanya di semen atau pinggir-pinggirnya, tapi masih bisa meresap karena bawahnya tidak di semen, ya, atau adanya resapan-resapan, sehingga resapan tadi masuk ke dalam sumur. Dan sumurnya tadi bisa terkontaminasi dengan E. coli, Salmonella, virus hepatitis A. Jadi kalau dimasaknya tidak sampai di atas 3 menit dalam didih, bakteri E. coli, hepatitis A, maupun Salmonella, maupun bakteri yang ada di dalam air tanah tadi, yang tercemar dari feses tadi ya, itu bisa tetap ada, tidak mati. Sehingga kita diminum, maka akan berkembang ke dalam usus. Oke ya. Oke, yang ini dengan tadi ya yang saya jelaskan bagaimana SOP ketika akan mengolah air minum, bisa diminum dari air mentah. Definisi mentah adalah air baku ya, yang belum dimasak. Nah, ini kan air tersebut supaya betul-betul bisa diminum, yang pasti air bakunya tadi harus sudah jernih dahulu. Yang pasti tidak bisa menjernihkan, ya, membuat jadi jernih air yang kotor tadi kalau hanya sebatas dijemur dalam botol. Itu kalau direbus tetap akan keruh ya. Jadi pastikan yang akan dipakai minum tadi harus sudah jernih ya. Nah, untuk pastikan nanti bisa diminum tadi, bebas dari E. coli dan bakteri yang lain, kita jemur. Ya. Tidak harus direbus. Nah, dengan radiasi ultraviolet ya, dan panas matahari tadi, maka secara teori penelitian ya, setelah 6 jam itu menjadi nol, artinya mati semua. Semua berbagai bakteri setelah jemur 6 jam, hasil penelitian itu menjadi nol. Ya, kita dibiarkan sitaan airnya tadi ya, kemudian dibiarkan dan agar-agar itu tidak diketemukan lagi, tidak tumbuh lagi berbagai bakteri patogen, E. coli, Salmonella, virus hepatitis. Ya, karena akan mati dengan adanya sinar ultraviolet dari matahari tadi. Walaupun tidak sampai mendidih ya si botolnya, hanya hangat atau panas saja. Ini cara ketiga dan cara difilter pakai keramik. Jadi filter keramik bukan tidak menjamin si bakteri akan hilang nanti, tapi hanya untuk membuat air baku tadi menjadi lebih jernih, ya, jadi lebih jernih. Walaupun ada filter keramik yang dilengkapi dengan perak nitrat. Perak nitrat ini si air yang mengandung bakteri tadi ketika kena perak nitrat, maka akan mati si bakteri-bakteri tadi dan adanya perak nitrat. Kemudian menggunakan ini keramik tadi ya. Jadi keramik itu tujuannya hanya untuk memfilter saja supaya air tadi tidak keruh, menjadi lebih jernih, ataupun berbagai logam berat mungkin bisa berkurang. Ya. Logam berat itu misalnya belerang, ya, kemudian zat besi, bisa mengurangi rasa bau besi ya, bau besi atau bau belerang ya. Biasanya air tanah dari perumahan yang dulunya sawah atau dekat sawah
itu kecenderungan kandungan garamnya tinggi maupun zat besinya tinggi. Ditandai dengan air tersebut kalau pakai nyuci baju akan jadi kuning bajunya ya, terutama. Itu artinya air tersebut tidak layak untuk diminum karena mengandung belerang maupun mengandung zat besi yang cukup tinggi dalam air tersebut. Itu tidak baik diminum, sebaiknya jangan diminum ya karena berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, ini bisa difilter dengan menggunakan filter ya, filter keramik maupun filter menggunakan uh, apa namanya ini ya, filter arang aktif ya. Oke, sorry, ini loncat. Nah, air jernih yang sudah jernih ya, yang bisa diminum tadi, bukan bisa minum air baku ya, untuk minum ketika tidak bisa digunakan, tidak bisa dimasak, sebenarnya bisa juga mematikan kuman dengan cara menambahkan cairan klorin. Ada aturannya ya, tapi ya. Atau klorin itu bisa berupa ditetes maupun tablet. Nah, klorin ini tujuannya untuk membunuh kuman, tetapi tidak bisa membunuh protozoa. Bakteri, virus bisa mati dengan klorin. Virus juga, tapi protozoa tidak. Klorin ini tidak berefek samping bagi tubuh manusia kalau pemakaiannya sesuai dengan anjuran. Tidak akan melakukan manusia tidak akan keracunan ataupun meninggal ataupun kontaminasi tubuh manusia ketika si air baku untuk minum tadi ditetesin dengan klorin maupun ditambahkan klorin. Ya. Semua bakteri akan mati, tapi aman kalau dikonsumsi. Ini aturan-aturannya bagaimana klorin tersebut ditambah. Uh, Dulu pernah dengar nggak ada namanya air rahmat. Air rahmat itu sebenarnya klorin ya. Air rahmat, air penjernih air namanya rahmat. Karena penemunya bukan namanya rahmat, bukan saya, tapi sebenarnya namanya rahmat ya. Jadi dikemas dalam suatu ditetes ya air klorin tadi dalam suatu tetesan, maka dikasih merek sesuai penemunya namanya rahmat, disebut air rahmat. Dengan dimasukkan dalam satu galon yang 20 liter dan ditetesin sekitar 20 mili ya, klorin, ya, maka si air yang banyak mengandung E. coli bakteri tadi akan mati. Nah, sebaiknya diaduk, tapi ya kalau sudah tetesin diaduk supaya terkotak, supaya si menyatu bercampur. Jangan tetesin aja, harus diaduk. Catatan harus diaduk ya. Kalau nggak diaduk, cuma ya tidak akan membunuh kuman-kuman yang ada di dalam air galon maupun air jerigen maupun air wadah tadi. Air yang sudah baku, sudah jernih, air minum tadi sudah dimasak tadi, tetap harus disimpan dengan tempat penampungan air yang sudah bersih, steril, ya. Jangan sampai sudah dimasak mendidih dan dimasukkan ke dalam wadah, wadahnya terbuka sehingga cecak bisa masuk, kecoa bisa masuk ke dalam lubang tutup air minum tadi. Nyamuk pun ikut masuk, bertelur di dalam wadah ceret ataupun wadah tempat air minum tadi. Sehingga kalau nggak pernah dicek, pas dibuka banyak jentik nyamuk, mungkin ada kotoran cecak, karena cecak bolak-balik ikut masuk untuk minum di air wadah air minum tadi. Ya, hati-hati ya. Pernah nggak pengalaman kalian pas minum di rumah, pas dibuka, ternyata ada jentik nyamuk. Ya, biasanya kalau nggak pernah diganti-ganti kan. Ya, hati-hati. Jadi sebaiknya dicuci, diganti secara rutin ya, dibersihin, diganti ya wadahnya, dibersihin paling tidak 3 hari sekali. 3 hari sekali dibersihin, dicuci ya, atau seminggu 2 kali. Yang keempat adalah pengolahan sampah rumah tangga. Nah, sampah rumah tangga itu kalau dulu itu di desa-desa yang saya alami ya, itu karena di desa itu masih banyak tanah kosong, ya, sehingga orang tua cukup menggali tanah di pekarangan rumah yang cukup dalam.
Jadi setiap sampah-sampah rumah tangga itu dibuang ke lubang sampah. Jadi kalau kering dibakar. Jadi sampah tersebut selalu dibakar kalau kering ya. Nanti kalau sudah penuh baru ditimbun lagi dengan tanah, bikin lagi gali baru lagi, lubang yang baru. Kemudian ditanamin dengan pohon di atas lubang sampah tadi. Nah, dulu gitu ya di kampung. Nah, sekarang ternyata di tempat saya itu sudah ada petugas ngambil sampah ya. Ada petugas ngambil sampah ya, sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun ataupun dibuang di pekarangan ya. Karena sekarang jarang rumah yang mempunyai pekarangan yang luas di dulu ya. Karena pekarangan sudah habis bangun, sehingga relatif lebih bersih ya, tidak ada lagi sampah berceceran di mana-mana, tidak ada lagi buang sampah di sungai. Oke ya, itu risiko kalau buang sampah di sungai tentunya risikonya adalah menggenang. Menggenang akan di di apa jadikan sarang nyamuk ya untuk berkembang biak, entah itu nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah atau nyamuk biasa penyebab nyamuk biasa ya, ataupun nyamuk malaria. Mungkin bisa mengakibatkan sumbatan pada saluran air ya. Kalau sampahnya volumenya besar dimain buang ke selokan ya, menyumbat bisa menyebabkan genangan bahkan banjir ketika sama sebut cukup banyak menyumbat saluran air ya. Ini opsi pengolahan sampah itu bisa dibuat kompos, bisa dibakar, bisa dijual untuk sampah-sampah dipilah maksudnya ya. Sampah-sampah yang aku dijual dipilah, yang tidak aku jual dibuat kompos ataupun ditimbun. Ini proses pembuatan kompos ya. Intinya kompos tersebut harus terbuat dari sampah organik ya. Sampah yang organik adalah sampah-sampah yang terbuat dari sayuran, bekas hewani, makanan itu organik. Ya. Itu bisa dibuat kompos. Kalau sampah plastik, kaleng itu nggak bisa dibuat. Kompos ini berguna untuk apa? Untuk pupuk. Yang terakhir adalah pengolahan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga tadi saya jelaskan adalah uh, sisa akhir pembuangan dari kamar mandi, dari cuci baju, dari cuci piring, yang dibuang bisa ke selokan. Itu limbah rumah tangga. Ya. Nah, ini harus ditata, ya, jangan sampai dibuangnya ke pekarangan, ya, kemudian menggenang gitu saja ke pekarangan atau dibuat pekarangan sehingga akan menimbulkan genangan dan lingkungan bahkan mengakibatkan munculnya berbagai apa nyamuk-nyamuk ya hingga oleh nyamuk. Ini ya ini sebaiknya seperti ini ya. Jadi kalaupun dibuang ke pekarangan bagi di desa-desa masih ada tanah kosong mungkin bisa. Kalau di komplek-komplek itu rata-rata dibuat saluran pembuangan limbah rumah tangga itu sudah dibuat salurannya selokan di belakang rumah dan dialirkan ke sungai sehingga airnya akan mengalir ke sungai. Ini lagi limbah rumah tangga, bukan kotoran dari manusia ya, bukan. Kalau manusia namanya feses tadi ya, ini bukan ya. Limbah rumah tangga, limbah cucian baju, cucian piring, kamar mandi. Nah itu dialirkan ke saluran, ke parit. Biasanya kalau di kompleks sudah disiapkan oleh developernya. Nah itu harus dibersihkan secara rutin, kontinu, jangan sampai limbah tadi menggenang sehingga akan dijadikan tempat berkembang biaknya berbagai nyamuk, Aedes aegypti, nyamuk-nyamuk biasa, ataupun penyakit yang lain ya, ataupun bau yang tidak sedap ya, atau bisa menyebabkan genangan ataupun menyumbat sehingga akan menyebabkan banjir dari kompleks. Terus harus rutin dibersihkan, jangan sampai tergenang ataupun mengganggu. Bagaimana penyakit bisa masuk ke tubuh manusia? Yang pasti
dari sanitasi berbasis masyarakat tadi ya, dari penularan lewat tidak cuci tangan, buang air besar sembarangan ya, itu bisa mengakibatkan perpindahan bakteri virus ke dalam tubuh melalui tangan ya, masuk ke dalam saluran pencernaan lewat makanan minuman ya, ataupun ke saluran pernapasan juga sama ya, sehingga akan bukan penyakit. Nah, penyakit yang paling adalah penyakit diare. Demikian, ada yang ditanyakan, silahkan. Pak Agil. Agil Taufik Rohman sama Baik, Pak. Natasha. Dulu enggak Agil. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Agil Taufik Rohman, merupakan mahasiswa tingkat 1 dari Prodi D3 kelas 1A. Mengenai SODIS, Pak, solar disinfection, sebentar, Pak. Mengenai SODIS, Pak, solar water disinfection, itu apakah ada cara ataupun cara yang efektif untuk kita bisa memastikan bahwa air yang telah melalui tahap solar water disinfection itu aman dan juga bersih untuk dikonsumsi, terutama bagi orang-orang yang hidupnya tinggal di lingkungan yang selalu bervariasi ataupun tidak tentu, Pak. Kadang dia tinggal di lingkungan yang bersih dan terkadang dia juga tinggal di lingkungan yang kotor. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini WHO menyarankan rekomendasi untuk daerah-daerah di Afrika maupun di daerah-daerah negara yang notabene-nya susah untuk mengakses bahan bakar ya untuk mengolah air minum menjadi layak minum dan bebas kuman ataupun bakteri dengan cara mengolah menggunakan sodis tadi. Dan catatan air baku yang akan kita tersebut harus sudah jernih terlebih dahulu, tetapi biasa air tersebut diambil dari sungai atau yang jernih, tapi tidak dipastikan air sungai yang jernih tadi atau itu bebas kuman sebelumnya ya, karena kan pasti banyak kuman ya. Oleh karena itu rekomendasinya adalah dengan cara tanpa bahan bakar, yaitu dimasukkan ke dalam wadah-wadah yang terbuat dari botol kaca. Dibiarkan seharian dijemur matahari. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, sebelum dan setelahnya, ternyata jumlah bakteri patogen di dalamnya ada berbagai bakteri yang tadinya sekian per mililiter itu menjadi 0 setelah dilakukan penyimpanan tersebut. Nah, jadi hari ini sebelum dites, jadi diolah, dites dulu ya berapa jumlah bakteri E. coli yang terdapat dalam air tersebut per mililiternya, kemudian dijemur si botol-botol tadi, kemudian tidak langsung dites lagi, besoknya setelah dingin, diambil lagi sampel air minum yang sudah dipanaskan seharian dari kemarin tadi, ya, dibiarkan lagi, ternyata bakteri-bakteri yang kemarinnya sebelumnya jumlah cukup banyak, menjadi 0. Artinya bisa membunuh berbagai kuman dengan adanya sinar ultraviolet. Ini penelitian rekomendasi WHO. Jadi terutama untuk daerah-daerah yang susah untuk mengolah air menjadi air minum karena keterbatasan tadi ya, bahan bakar dan sebagainya. Ada lagi Natasha. Gimana, Agil? Bisa dipahami? Baik, Pak. Jelas. Natasha, gimana? Apa yang ditanyakan Natasha? Boleh nggak Baik, kalau yang nanya dibuka kameranya biar wajahnya tahu. Agil, coba buka kameranya Agil. Agil kan nggak ada alasan kamu nggak pakai hijab ya. Apa pakai kaos juga? Lah, percuma Agil. Maaf, Pak. Kameranya sedang bermasalah, Pak. Alasan. Oh, Agil tuh ini nggak apa-apa. Apa yang tidak fotonya seperti ini Agil. Oh, baru tahu saya Agil ya. Oh, ini Agil namanya. Oke, karena saya ngajar tingkat 1 itu, alhamdulillah belum pernah kontak langsung ya, tidak pernah tahu orangnya yang mana ya. Ini Natasha yang ini. Gimana Natasha? baik Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Natasha Sulistiani dari kelas 1A D4 Gizi. Izin bertanya, kan Pak saat ini tuh
masih banyak gitu resistensi atau perbedaan pendapat. Nah, bagaimana cara menghadapi resistensi tersebut terhadap praktik sanitasi baru yang diperkenalkan melalui STBM ini, terutama ketika terkait dengan tradisi atau kepercayaannya masing-masing. Karena kan di beberapa daerah masih ada yang kayak tradisinya tuh belum masuk ke STBM. Terima kasih. Dia sama-sama Natasha, betul sekali Natasha ya. Karena waktu saya ke Rengkrangkas juga dulu ya, saya menyarankan kenapa ibu nggak buat kamar mandi ya. Kalau sini kan kayak sih airnya subur bu ya, pasti nggak dalam lah. Kalau bikin kamar mandi juga di dalam nggak boleh Pak pamali, nggak boleh ada buang air besar, nggak boleh di dalam rumah katanya gitu ya. Saya juga kaget lah, nggak boleh ya. Jadi rumah itu pamali katanya tidak boleh dalam rumah buang air, jadikan tempat buang air besar. Itu anggapannya ya. Dulu ya, tahun tahun 98 awal ya, sebelum kerusuhan di Jakarta. Udah kaget, baru tahu saya ternyata ya. Cuman saya kan tidak memfollow up kembali. Apakah sekarang masyarakat di sana masih demikian atau tidak? Yang pasti ya, di kampung saya di Kuningan, dulu ketika saya kecil, itu masih banyak tetangga yang tidak mempunyai kamar mandi dalam rumah. Jadi mereka ke kamar mandi itu memang ada beberapa sumur di luar ya, sumur di luar yang tetangga kasih di dalam ya. Itu suka ke sana kalau sumur. Tapi kalau buang air besar ke sungai juga yang cukup jauh dari rumah sebetulnya. Cukup jauh ya, bisa jalan sampai jaraknya 1 kilo untuk mencapai alokasi sungai. Kalau untuk buang air besar ya. Kalau malam gimana? Saya juga nggak pernah nanya ya ke mereka ya, tetangga yang tidak punya kamar mandi. Sekarang semua punya kamar mandi karena sebetulnya bikin sumur di situ sangat ini ya mudah ya, dengan menggali tanah 8 meter sudah keluar air sumur ya. Nah sekarang sudah pada punya. Cuman saya tidak pernah tahu alasannya kenapa mereka tidak punya sumur. Yang pasti mungkin segi ekonomi mereka tidak punya ya. Tapi sih keyakinan, kepercayaan saya tidak tahu juga ya, karena saya tidak pernah mendengar istilah tidak boleh pamali dan sebagainya di tempat saya itu ya. Nah, yang paling sering terjadi adalah buang air besar tadi ya, karena kepercayaan tadi, adanya pamali, adanya pantangan, adanya kepercayaan ya, tabu dan sebagainya, yang membuat tempat jamban keluarga di dalam rumah. Kalau soal buang sampah, kemudian cuci tangan, itu tidak ada yang ditabukan di masyarakat. Tidak ditabukan di masyarakat, sehingga belum pernah dengar ada tabu kalau tidak cuci tangan atau cuci tangan, nggak ada ya. Tabu kalau air limbah itu eh, tidak dibuang, nggak mungkin ya, pasti kan dibuang keluar ya. Yang ada pasti tabu ketika eh, membuat jamban di dalam rumah. Itu yang saya pernah dengar langsung, sehingga saya kaget lah tuh. Salah itu ya. Iya betul Pak, nggak boleh pamali. Waduh, baru tahu ya saya pamali ya. Gitu ya. Jadi memang perlu suatu proses ya. Merubah perilaku itu perlu suatu proses. Saya cuci tangan pakai sabun. Kenapa dulu susah sekali untuk merubah perilaku masyarakat untuk cuci tangan pakai sabun? Sehingga melalui pendekatan di sejak dini, anak-anak sekolah, adanya poster-poster sekolah, 6 langkah cuci tangan pakai sabun, adanya poster itu untuk supaya bisa merubah perilaku masyarakat tadi secara bertahap, dari mulai tidak biasa menjadi biasa ya, jadi biasa. Jadi dengan cara ini eh, ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, masyarakat sudah mulai sadar pentingnya cuci tangan pakai sabun. Karena ketika tidak cuci tangan pakai sabun, maka di dalam tangan tersebut banyak bakteri maupun virus COVID-19 yang menempel, yang bisa saja masuk ke dalam tubuh tersebut. Jadi memang perlu suatu proses ya. Demikian. Ada lagi yang tanyakan? Silakan menurut waktu sudah ya. Jadi saya kira cukup jelas ya. Mohon maaf apabila ada kegiatan yang lain.
Jadi tolong nanti presensinya 2 TM ya. TM pertama itu yang harusnya TM pertama itu STBM dulu ya, STBM. TM kedua tadi yang rujukan ya, sistem rujukan. Tapi jangan lupa PJ mata kuliah Kesmas datang ke Bapak untuk tanda tangan dan paraf Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama ya. Yang kemarin-kemarin sudah pada tanda tangan belum ke saya? Udah ada belum?